Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang channel YouTube saya yang kemarin sudah dari tahun kemarin ya, lupa lagi saya sudah dimonetisasi. Dan untuk sebagian rekan-rekan YouTuber pemula juga, bagi yang belum bisa untuk melihat aktivitas dari channel kita, baik dari monetisasinya ataupun skala atau grafik yang menonton dan tidaknya di analitik, nanti kita bisa lihat semua. Kita masuk ke YouTube Studio. Kesimpulan sementara untuk saya dengan channel saya gitu, eksperimennya, bahwa view 1000 itu tidak menjamin mendapat $1 di Indonesia. Jangankan untuk di luar negeri, di Indonesia pun saya bingung, ternyata penonton Indonesia pun ada 1000 view itu tidak jadi $1. Kita langsung saja, sembari saya menerangkan, kita buka di browser kita, bisa di Firefox ataupun yang lainnya. Saya banyak di browsernya ya. Kebetulan saya pakai Firefox dulu saja. Kita login ke akun dari channel kita. Kita masuk ke YouTube. Nah, seperti ini. Lalu kita ke sebelah kanan ada tanda atau logo dari channel kita. Kita klik, lalu masuk ke YouTube Studio. Nah, ini tergantung jaringan ya. Nah, di YouTube Studio ini kita kalau untuk sekilas saja ya, atau kita fokus saja ke materi atau ke pembahasan dari channel saya, atau materi yang saya sampaikan ini bukan teori tapi real dari kondisi yang ada. Kita masuk di sini, ada dashboard, konten, playlist dan analitik. Kita masuk ke konten. Nah, di sini untuk upload bisa tadi di dashboard ataupun di sini di konten atau di tab playlist dan sebagainya. Ini di sini kita buat untuk upload ya. Nah, di sini di konten ini saya bisa lihat penayangan dari satu video yang pertama ini dia ada 20, ada 40, yang kedua ada 42 dan juga 69, ada juga 31. Nah, ini 71 ini YouTube Short. Biasanya dia terlihat dari detiknya dan dia bentuknya spotlight lurus ya. Yang selanjutnya ada 42 view ya, atau penonton. Untuk selanjutnya kita yang akan dibahas ini yang utama itu analitik ya. Kita masuk ke analitik. Di sini estimasi pendapatan saya, penayangan 15,5 ribu penayangan. Itu nggak tahu view dari kumpulan dari semua video atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Dan ini waktu tonton jamnya 578,2 jam. Estimasi pendapatan ini di sini keluar terus ya, $30,65. Nah, yang saya bahas di sini, saya ingin melihat dari keseluruhan pendapatan saya. Klik di sini. Ini kan 28 terakhir itu $37 ya, $37,65. Nah, untuk keseluruhan kita klik sepanjang waktu di sini ya. Ada 7 hari, saya berapa hari ya? Kalau 7 hari $16, berarti kalau sepanjang waktu, nah ini sepanjang waktu maksudnya dari mulai saya dimonetisasi mungkin ya, dari dimonetisasi. Nah, ini $104,98. Nah, berapa rupiah kalau dirupiahkan? Kita klik di bawah ini ada tanda gear ya, logo gear dengan tulisan setelan. Kita klik saja. Kita konversi ke rupiah. Kita cari IDR mana IDR ini ya, rupiah. Lalu kita klik simpan.
lalu akan terlihat di sini nominalnya Rp1.504.150. Nah itu kalau kita konversi ke rupiah. Nah, kita kembalikan lagi karena saya lebih nyaman dengan angka kecil isinya besar, yaitu ya USD atau dolar ya. Kita cari USD mana tadi. Nah ini nih USD ya, dolar Amerika Serikat. Kita simpan lagi, jadi kita kembalikan ke awal 104,98 dolar. Nah di sini yang saya terangkan di awal tadi bahwa Pius 1000 itu tidak menjamin jadi dolar, jadi $1 untuk di Indonesia ya. Apalah nggak tahu untuk di ya kalau penontonnya luar negeri atau Amerika misalnya atau yang lainnya. Tapi untuk penonton, kalau penonton di Indonesia saja tidak ada, apalagi untuk luar. Tapi tidak menutup kemungkinan penonton Indonesia tidak ada, mungkin dari kecari atau gimana ya, bisa saja jadi ditonton oleh orang luar negeri ya. Ini kan ada estimasi pendapatan subscriber waktu tonton. Nah ini penonton ya, atau kita klik saja nih ya yang kita bahas tadi dulu, pendapatan estimasi 104,98 dolar, RPM nya 1,22 dolar, dan untuk CPM berbasis pemutaran 9,15 dolar. Ya banyak pembahasan untuk CPM dan RPM. Yang saya tahu sekilas RPM itu untuk hitungan di Indonesia, biasanya dia per 1000 view $1 itu ya. Nah untuk CPM itu per klik CPM. Ya banyaklah pembahasan, nggak usah dibahas. Yang saya jelaskan ternyata ke konten ya. Bukan, kita teruskan saja ini pembahasannya. Kita lihat lainnya, ada estimasi pendapatan bulanan. Nah ini kita lihat yang ini, yang sebelah kanan ini, video dengan penghasilan teratas. Yang ini yang saya maksud ya. Kita buka, lihat lainnya. Nah kebetulan saya sudah mengcopy dari YouTube di sini, tapi belum semua viewsnya nggak bisa, viewnya atau penontonnya nggak bisa saya catat. Ini manual karena tidak bisa tercopy. Ini pun setelah di copy kita mesti merubah dulu ya, kita ada yang dihapus, ada yang dipindahkan. Nah ini salah satu view yang saya catat saja. Sekarang untuk konten yang ini, yang Transformer Robot Voice Changer, yang kembali fokus ke pembahasan lagi. Di sini Transformer Voice ini mendapatkan, nah ini sepanjang waktu ya. Jadi kalau di sini beda lagi nih. Nah ini beda lagi kan, cuma $16 estimasinya. Atau yang ini yang $16 yang ini ya. Jadi beda-beda. Nah ini untuk saya klik keseluruhan aja ya, sepanjang waktu untuk melihat antara view dan pendapatan. Di sini Transformer Robot Voice Changer, saya pakai bahasa Inggris yang tadi yang bahas itu. Estimasi pendapatan Anda $10. Estimasi pendapatan iklan Anda 100. Oh ini kalau keseluruhan bukan $10, $104,98 ya estimasi. Gini malas baca lah, segitu aja lah, lihat ya. Nah ini untuk Transformer Robot Voice Changer Changer ini ya, $10, $10,3. Nah di sini untuk viewsnya ini mesti buka dua nih ya, asal buka dua saja. Nah, kita buka dua tab saja. Di sini YouTube juga, di sini kita buka YouTube Studio juga seperti ini ya, untuk membandingkan saja ya. Di sini konten, nah kita cari ke bawah. Nah ini bisa 30 tampilannya, bisa 50 satu tampilan maksudnya ya. Nah klik di sini saja, kita tarik ke bawah. Nah kalau nggak salah video ini di berapa tadi, masih di awal ya. Tarik lagi, masih ada. Untuk contoh saja ya, kita cari perlahan atau kita searching saja robot. Nah yang ini ya, kita klik di sini di tanda sinyal ya, kayak tanda sinyal itu.
Untuk dari sejak dipublikasikan itu 2,2 ribu ya, 2,2 ribu atau 2000 lebih ya. Nah ini penayangan itu sekitar 2163. Ini di bagian yang di Excel ini 2164. Kalau ini berapa ya, 2163 kalau kurang ya sedikit lah, beda sedikit ya. 463 ini $8 sekarang jadi $10. Ini dari views, mungkin ada penonton luar negeri atau bagaimana. Kalau 2000 berarti harusnya $2, ini $8. Nah yang lucu lagi yang ini nih, yang beautiful ini nih, drone ini kita lihat ya. Beautiful view of Pangandaran Sea, Laut Pangandaran maksudnya, indahnya Laut Pangandaran. Saya West Java, Jawa Barat, Indonesia from the air drone, dari pantauan dari udara lewat drone ya. Dia 54 views, tapi view ya, $4,58. Padahal belum, seharusnya kalau di Indonesia itu 4.000, tapi ternyata tidak jadi ukuran. Ini 3.000 dapat yang ini nih. Habis Lenovo ini 3.682. Ini campur kayaknya. Seharusnya 3.000, 3, sekian $, tapi ini $5, berarti campur dengan penonton luar negeri ya. Hanya saja ternyata besaran dari view 3.000 ini 3.000 ya, penontonnya 3.600 lebih, hampir sama dengan yang cuma di bawah 100. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, apa pola menghitungnya seperti apa? Jadi kalau kita membuat konten yang menarik untuk tentang orang luar negeri dan sebagainya, kita ganti saja dari judul, deskripsi, hashtag, kita tambah hashtag, dan ada juga tag di bawah ya, taggingnya. Ataupun yang paling dominan yang saya curigai dari sini, dari thumbnail ya, dari thumbnail. Mungkin kebetulan menarik buat mereka, dan kalau buat saya semua ya, buat saya tidak bagus-bagus amat ya. Hampir semua saya biasa-biasa aja, malahan yang lain itu jauh lebih bagus-bagus ya. Cuma kebetulan saja. Yang intinya gini, bahwa kita jangan menargetkan view-nya banyak, tapi kalau view-nya jutaan ya jelas jadi $. Tapi untuk pemula, untuk YouTuber pemula dengan subscriber hanya 1.000, apalagi 1.000-nya 1.000 bantuan ya, kayak dari saudara, dari teman gitu, itu agak kurang apa ya. Ketika kita upload, mereka belum tentu menonton. Tapi ya alhamdulillah dari sekian ratus video, intinya saya termotivasi begini, yang penting kita upload, kita berkarya. Nah untuk urusan rezeki kan sudah diatur ya, tinggal kita berusaha saja, upload terus sebaik mungkin, semampu kita. Jadi dari 200 lebih, kalau kurang lebih 220 video atau 210, saya juga hampir jarang lihat berapa video saya yang saya upload. Ternyata ada beberapa video, ada 20 kurang lebih yang view-nya ada 1.000, yang sudah 1.000, tapi yang paling bagus cuma 3.682. Ada yang 18.000 hanya dari YouTube Short. Mungkin tidak masuk ke hitungan ini, nggak $1, belum $1 dari 18.000 itu. Nah intinya buat rekan-rekan YouTuber pemula, kita berkarya saja, urusan rezeki kita diatur, tapi intinya kita yang dibahas bukan keuntungan dulu. Kita terus berkarya dan upload sebanyak mungkin ya. Bisa saja dengan apa, kalau mengikuti konten-konten yang lain yang membahas tentang, untuk para senior ya, yang membahas bahwa harus rutin, harus materinya harus sama. Kalau tutorial, kalau saya campur aduk ini. Tutorial ada, tadi kan playlistnya tutorial pun ada ada 3, ada HP, ada komputer, ataupun saya bikin servis apa di luar komputer dan HP. Adapun ada juga konten tentang keluarga. Ya intinya dari views, keuntungan dari
tutorial komputer ada, dari HP pun ada, dari konten di luar tutorial pun tidak kalah adanya. Bisa saja lebih karena ini baru 54 views bisa $4, apalagi kalau banyak gitu kan. Itu yang saya, jadi hitungannya nggak baku gitu ya dari konten-konten yang lain. Sekali lagi bukan mengatakan dari postingan yang lain itu tidak akurat, bukan, hanya berbeda dengan pengalaman yang saya rasakan gitu aja. Intinya sekali lagi kita hanya berkarya terus, berusaha upload sebaik mungkin dari mulai judul. Saya tidak membahas algoritma atau apa namanya itu, yang penting judul serasional mungkin bahwa mereka itu mencari video kita gitu. Banyak pembahasan itulah, cuma jangan terlalu terpaku, yang penting kita nah kayak saya ini dianalisa saja video kita, konten kita dianalisa sendiri, kalau ada yang kurang kita perbaiki, kalau malah menurun ya kita kembalikan dulu, besok kita cari solusi lagi atau cari yang lainnya. Kayaknya cukup sekian dulu ya. Belum, saya tambahkan dulu saja. Berarti satu kesimpulannya bahwa views yang saya alami, sekali lagi yang saya alami, tidak menjamin dolarnya akan lebih besar, karena ada views yang yang besar ini tidak selalu dapat dari view yang banyak. Dolarnya besar pun dolar besar itu tidak selalu dari views yang banyak ya. Kita lihat, ini takut ada yang salah, kita lihat dulu ini yang gede, yang baru ya. Ini yang tadi $8 itu sudah nambah $2, 3 hari kalau nggak salah, 2 hari kalau nggak salah ya, 2 hari yang ini. Lalu ke yang bypass ini $7, kita lihat di sini. Ini semalam nih ya, saya catat ini semalam. Bypass ini $7 masih tetap. Yang drone ini belum saya cek lagi nih, yang drone ini ya, kita lihat dulu yang drone. Oh, beautiful ini masih $4, yang ini Lenovo $5 ya. Yang Lenovo mana ya? Yang Lenovo ini masih $5, berarti yang ini nih, yang robot voice ini lumayan. Jadi dia kesimpulan kedua ya, kita ulang lagi ya. Kesimpulan satu bahwa views banyak itu tidak belum tentu menghasilkan dolar yang lebih dari video-video yang lainnya. Yang kedua ya karena saya sering lihat di analitik di sini. Nah, di sini saya belum menerangkannya tadi analitik di sini. Kita keluarkan ini di sini. Nah, di analitik ini selain kita bisa lihat playlist, nah ini analitik ini, di sini kita bisa di sebelah kanan ini kita lihat lainnya. Nah, ini ada penonton yang asli, bukan asli ya, penonton yang real yang lagi berjalan di sini terlihat. Ini video ini ada yang nonton. Ini walaupun sering ada yang nonton, dolarnya belum tentu besar ternyata. Yang kedua, bypass ini ada, ini pun ada, hard reset, dan ini pun ada. Nah, ini ada yang ini. Dulu yang ini nggak ada yang nonton sama sekali, saya biarin aja karena ini masih banyak video-video yang belum ada yang nonton. Nah, ini mulai ada yang nonton ya. Ini ada yang nonton juga. Jadi kembali kesimpulan tadi, kita hanya berusaha untuk views itu tidak menjamin, views yang banyak tidak menjamin dolarnya banyak ya, besar, dolarnya besar maksudnya. Jadi kita tinggal target sih luar negeri kalau bisa. Kalau bisa lebih rasional, orang Amerika atau orang luar negeri atau negara lain, biasanya pengguna YouTube atau pengguna YouTube-nya sukanya mencari apa gitu, mayoritasnya apa, hiburan dan sebagainya. Nah, kalau konten saya memang untuk hiburan tidak terlalu banyak karena saya tidak bisa ya untuk membuat lelucon dan sebagainya. Padahal saya juga bisa, tapi karena mungkin keterbatasan kemampuan ya, paling saya bisa saling berbagi pengalaman saja di bidang HP dan komputer, walaupun bukan ahli, paling tidak ya saling
bagi pengalaman hal yang kecil saja ya. Pembahasannya cukup sekian dulu. Alhamdulillah saya sudah hari ini sudah dapat $100. Nah, ini $37 itu 28 hari ya, dari tanggal 8 Januari sampai 4 Februari. Nah, di sini kalau sepanjang waktunya alhamdulillah sudah $100. Nanti kita cek di Google AdSense ya. Login, kita klik saja login AdSense. Nah, di sini ya. Nah, di sini login AdSense, kita login. Agak lambat jaringannya mungkin ya. Nah, sini sudah masuk, kita klik ke pembayaran sebelah kiri ya. Kalau kita bukanya, ini yang saya bahas di komputer dan di HP pun bisa, tampilannya 100% sama asal buka di YouTube desktop ya, di YouTube desktop. Ini baru masuk sekitar $765.598 ya, dalam rupiah, dan rekeningnya sudah masuk dan sebagainya. Tinggal nunggu katanya tanggal 10. Nah, nanti kita lihat dulu lagi, saya nanti posting lagi videonya. Katanya tanggal 10 dia masuk ya ke AdSense-nya. Nggak tahu bisa ditransfernya atau dicairkannya kapan. Dari $100 yang saya dapatkan di YouTube itu nanti ditransfer ke AdSense, ke sini ke AdSense. Nah, untuk bisa dicairkannya kapan itu saya belum tahu, tapi katanya untuk dari konten atau postingan yang lain ada, atau ada yang bilang dari teman, ada yang tanggal 10, ada di tanggal 25 bisa dicairkan. Itu ya itu nggak apa-apa lah, untuk bekal saja, istilahnya informasi. Nah, untuk realnya kita cek nanti tanggal 10, sekarang tanggal 6 ya, 6 Februari 2022. Nanti kita cek lagi tanggal 10 Februari 2022 apakah sudah masuk ke AdSense atau tidak, atau bagaimana teknisnya. Ini kan real pengalaman, bukan teoritis ya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial, bukan tutorial ya, lebih tepatnya berbagi pengalaman ini. Kita tutup dulu, nanti kita sambung kapan-kapan, kita lihat perkembangan dari channel YouTube saya. Terima kasih berbagi pengalaman kali ini. Akhir kata, untuk yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe, atur nuhun, terima kasih. Jangan lupa di klik tombol like-nya kalau suka, kalau enggak boleh dislike juga. Kalau memang berguna bisa di-share ke saudara, ke teman, ataupun di sosial media lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video sederhana ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.